Kita kedatangan tamu baru ini. Kita kedatangan tamu baru. Coba. Dari mana nih, Ki? Ya. Sangat mencolok dan kelihatan. Sangat terlihat. Ya, inilah yang kata orang biasa dengan istilah kita kedatangan tamu besar. Tamu besar. Secara harfiah. Ya, dan akan terasa kecil yang ada di sampingnya. Ada. Nah, ini bakal sedikit melanjut dari sesi live tadi nih. Jadi live tadi itu lagi seru-serunya ngobrol. Gitu kan. Kita ngebahas tadi serunya tuh di waktu ngebahas tentang gotong royong gitu. Karena kan bantu membantu. Iya, karena itu kayak apa ya? Relate juga gitu. Aku alamin juga sendiri gitu. Kadang lagi nongkrong sama teman-teman, ya teman-teman banyak yang masih gitu minuman gitu kan. Waduh, kita berarti kan, ini minum. Yang ini agak keras. Kayak minum ini kan ada batunya. ya. Minum ada batunya gitu kan. Yang kayak teh tapi bukan teh. Gitu. Nah, tapi di saat itu kita juga ada di tongkrongan itu gitu kan. Sementara kita tahu ya minuman itu kan tindakan hal yang mungkar gitu kan. Kita satu sisi mau negor dibilang nanti takut dibilang nggak asik, tapi kita tahu itu kan juga mungkar sebenarnya. Kita nggak negor juga salah. Tapi kalau kita mau negor, nggak asik lu mah gitu. Udah besok nggak usah ikut lagi dah gitu. Nah, untuk ngejaga, jadi kita tuh kadang lebih milih untuk, khususnya aku ya, aku kadang lebih milih untuk nggak diem aja. Ya, tapi nggak minum. Tapi nggak minum. Jangan gitu. diem minum gitu. Diem tangan iya deh. Ngargain gitu. Ngargain deh, iya deh gitu. Jamu kan. Ya, jadi untuk hindarin situasi yang nggak enak, kalau kata bahasa anak sekarang mah awkward gitu ya. Kalau kita tiba-tiba ya minoritas lah di situasi itu kita minoritas gitu. Jangan pada minum, pada ikut. Kita sosok ngasih tahu yang benar gitu. Kadang kan jadi situasinya jadi nggak asik lu mah. Masa orang lagi kayak gini ya udah sih gitu. Garing. Jadi aku di situasi kayak gitu kadang lebih milih untuk diem dan nggak ikut gitu. Itu jadinya gimana tuh, Ustaz? Kalau apa kita ketemuan salahnya juga atau gimana tuh, Ustaz? Jadi gini ya, kita kembali di awalnya dulu ya, artinya karena ada apapun bentuk kemungkaran, apapun jenisnya, dan dalam bentuk apapun yang namanya kemungkaran, tadi kan fal yughayyir, maka rubahlah atau cegahlah. Tadi biadi, yadi itu artinya apa? Tangan. Tangan itu adalah simbol kekuasaan. Ya, artinya misalkan kayak seorang bapak di rumah tangga, itu kan tangan, dia berkuasa. Ketika ada kemungkaran, ya dia rubahlah dengan kekuasaan dia. Misal ya terjadi sesuatu kemungkaran ribut, atau katakanlah kayak kita yang muslim melihat anaknya nggak sholat, ya dia bisa merubah dengan kekuasaan dia sebagai kepala keluarga. Kenapa kamu nggak ini kan gitu? Kenapa kamu nggak sholat? Oh, gara-gara HP kamu nggak sholat, ambil HP-nya. Nah, itu berarti dia merubah dengan kekuasaan dia sebagai pemimpin kepala keluarga. Nah, itu tangan itu maksudnya kekuasaan dia. Nah, kemudian dia kalau memang nggak mampu, turun level kepada dengan lisan. Nah, nasihat atau cegahan melalui mulut, udah lagi sih kan gitu. Udah lagi ya, ini kan kita ini umur udah tua, atau ini kan dosa segala macam. Udah yuk kan gitu. Yang misalkan kita dalam rangka mencegah kemungkaran pada nggak sholat, kita pakai lisan. Sholat itu wajib loh, kan itu penting. Ayo kita sholat. Atau misalkan kayak tadi, misalkan minum, udah lagi ya minum ya, dalam artian minum yang agak keras tadi ya, bukan ada batunya. Jangan laju minum nanti semua minum, gila katanya dilarang kita minum ya, modar orang nanti kan gitu ya. Terus kita pakai lisan aja. Nah, tapi pada satu sisi yang memang menjadi problemnya Rifki tadi, ya tadi dia dalam keadaan yang seperti itu, artinya itu kawan kita nggak enak, atau dalam bahasa tadi kalau kita usik dikit dibilang nggak asik kan gitu. Ya kita lihat levelnya. Rifki di situ levelnya apa? Ya ketika dia bisa merubah dengan tangannya atau kekuasaannya, berkuasa nggak dia di saat itu? Nah, dia turun level, nggak berkuasa. Saya lihat misalkan, ya udah dia pakai level ke lisan dia.
udah gue kopi aja gue jangan sampai yang keras-keras gini gitu misalkan iya. Ya tapi dia juga merasa waduh nggak bagus juga. Nah berarti dia ada di level terendah apa ya, dia tidak melakukan, dengan artian dia tidak melakukan tapi dia diem, bukan berarti dia diem melakukan. Beda ya. Ada ya diem melakukan. Beda ya. Kayaknya yang lain makan cuma segelas, dia diem sebotol kan gitu. Ini yang repot kan. Iya, minum lagi. Ini enggak, dia diem tapi tidak melakukan dan tidak berbuat apa-apa. Ya, nah itu berarti ya dalam level yang terendah. Artinya itulah dia masih punya iman tapi ya levelnya rendah. Tapi masih diapresiasi, dia dikatakan punya iman. Kenapa? Karena dia tidak melakukan kemunkaran itu. Gitu. Tapi dat, kalau dia diam dia modalin kan gimana tuh? Nah, agak repot. Berarti dia gotong royong. Gitu ya. Karena ada yang begitu ya. Ada dia Ngarang enggak pakai kekuatan ya, merubahnya pakai kekuatan enggak, pakai lisan nasihat atau pakai dalil juga enggak. Diem tapi ngeluarin kan gitu. Nah, itu juga repot ya. Satu sisi dia mendapatkan apresiasi, kenapa dia tidak melakukan kemunkaran itu. Tapi ternyata ada yang lebih besar dari itu, gitu kan, madaratnya apa? Dia modalin kan gitu. Ya tadi, gue nggak mau dosa yang kayak gitu ya. Ya kalau mau kamu orang aja nih, kalau memang kurang nih. Nah itu repot, gotong royong tadi. Ya, gotong royong. Gitu. Bahasanya kamu orang aja, tapi notanya masuk ke gua. Nah, Ya, itu repot juga ya. Dan itu justru larangannya keras. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang disuruh gotong royong, nolong-menolong itu dalam kebaikan. Bukan tolong menolong atau gotong royong dalam tadi itu perbuatan yang memang ismi wal udwan ya, perbuatan dosa atau permusuhan kan gitu. Kalau kasusnya beda gimana sih? Apa? Kalau sana itu kan tadi kita ada yang modalin, ada yang dia mau ngelakuin, lanjut aja lah gua enggak. Jadi dia ngelakuin, kita nggak ngelakuin, jackpot nih. Jackpot sebagai bentuk rasa bahagia dia habis jackpot, teman-temannya banyak. Ya udah lo nggak apa-apa ini, nih dah nih makanlah nih, gelarnya digelar tuh makanan semuanya. Hasil dari jackpot itu. Jackpot apa? Menang lah misalkan judi, dol, slot lah misalnya. Judul lah nih makan leh, kita kira ngomongin judi. Judul yang biasa kita beli di Garut. Dodol. Iya. Dodol. Main jodol. Agak kaget. Iya. Agak kaget. Di Garut sekarang banyak. Ya rupanya dodol ya, dodol. tapi kalau buat gigi itu Odol. beda lagi. Odol. Nah, yang biasa Ini kita nulis pakai buat ini. ini. Odol. Iya. Cuman main dapat ya. Enggak ya. Tapi lucu loh, spidol itu ya. Padahal orangnya rame ya, tapi masih tetap aja sepi kan gitu ya. Spidol kan gitu. Padahal rame orangnya. Jadi gini, dalam artian ketika dia menerima dia menerima tapi tidak ada ketahuan, dia memang di luar pengetahuan dia itu dapat dari mana. Ya dia tidak dikatakan dosa, dia nggak tahu apa-apa karena karakter kawan yang ngasih ini dia tahu orangnya bagus, kerjaannya juga bagus. Tiba-tiba tadi makan gorengan. Tapi kita nggak tahu awal dari mana nih. Nggak tahu, terus nggak tahu. Kecuali kalau kita tahu. Kalau kita tahu gimana tuh? Hah? Kalau kita tahu, Ya kalau kita tahu ya jangan. Atau apalagi sampai dia ngomong, udah gini aja, gue ini kan tembus nih kan gitu. Ya, tembus kan cuci gitu. dosa. Ya gitu ya, tembus. Nang aja nih gelar kan gitu. Ya jangan, karena dia udah memberitahu sebelumnya kan gitu. Tapi kalau dia nggak tahu ya tadi, ya namanya nggak tahu. Kalau dikasih taunya tengah jalan. Setelah makan. Apanya? Jadi kita bandarin dah, pesan makan datang. Pada makan nih teman-temannya. Ya. Udah setengah, belum habis. Udah setengah. Tadi baru dapat jackpot. Ya Itu gimana? sisanya taruh yang ditelan ya udah namanya kita nggak tahu. Ya jangan juga misalkan begini. Ngakalin. Enggak, misalnya gini. Ya tanggung lah kayak gitu, jangan kan gitu. Kita lagi malah lagi enak-enak. Yang agak repot itu gimana coba kalau umpama ternyata yang ditraktir itu makanan pedas, berikut minumannya juga ditraktir dapat dari judi. Ternyata dikasih tahu pas lagi pedas gitu. Enak iya. Habis dapat judi kan gitu tembus. Mau minumnya juga kayak gitu coba gimana? Kan itu juga jadi PR. Oh berarti lagi-lagi asal kita nggak tahu asal asbab. Ya, Atau kita cara nolak halusnya biar dia nggak tersinggung, gak usah disentuh. Karena kan ada kita lagi suka nongkrong. Ya.
mungkin niat kawan menghibur. Wih, sepi amat di meja ini, nggak ada apa-apa. Tunggu ya, doain gua. 5 menit lagi nih kan. Akhir musim nih kayak gitu kan. Doa sampai buka handphone. Udah pesen lah. Gitu. Tapi bisa juga disiasati, tanya aja iseng-iseng. Wih, siapa tahu kan kita gini, kita juga jangan terlalu fokus di suzon kan, misalkan kebiasaan tata orang begitu tuh nggak jauh-jauh. Jackpot misalkan, tapi kan bisa jadi transferan orang tuanya. Nah, kan bisa jadi juga. Makanya nggak apa-apa tabayun. Kadang kan memang dulu pernah kita bahas kan tabayun. Tabayun itu akan membuat masalah itu jadi terang benderang. Nah, yang tadinya akan menjadi masalah dengan tabayun tidak jadi masalah. Kita tanya, "Wih, apa maksudnya? Kasih waktu sebentar." Ya, kan dia tanya, "Emang tetah ya sama orang tua karena mungkin orang tuanya transfer atau ada orang yang bayar utang ke dia, kan bisa jadi gitu." Tapi kalau dia ngomong, ya kecuali dia ngomongin, "Oh sih lu ini kepo," tenang aja. Nah, berarti kan masih kategori nggak tahu. Ya udah makan aja. Kalau soalnya dia kita tanya, "Apa sih?" Kan gitu. Ya dia ngomong, "Kepo aja, udah kalem aja." Nah, tapi kalau dia ngomong, biasa tuh. Nah, kita jelas dilihatin. Wah, judi misalkan, baru kita geser. Gitu. Tapi kalau memang dia ngomong, sih kepo bener ya, masih dalam kategori kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita pengen tahu pun nggak dikasih tahu. Ya gitu. Tapi kalau kita yang ngakalin gimana, Ustaz? Kita udah tahu nih, selama kita nggak tahu, ini aman. Tapi kita tahu nih kebiasaan dia nih misalnya, kebiasaan dia tuh ya sering judi gitu misalnya. Tapi di momen hari itu dia tahan nggak ngomong. Dia nggak ngomong, dia udah bagi, nih lagi dapat joki. Kita tahu sebenarnya harusnya nanya nih, tapi kan kita udah tahu. Udah males nanya. Selama ini kita nggak tahu dari mana, aman. Jadi kita makan dulu nih, makan, minum semua udah kenyang. Nah, dari mana sih tadi duitnya? Nah ini tadi begitu dia. Iya. Ya karena kan gini, begitu dia misalkan ya, begitu dia ngomong, udah selesai. Ya judilah, setahu ya kita istighfar, mau diapain lagi, mau dibedel, kan nggak mungkin. Coy, ambil semua kan nggak mungkin kan artinya. Tapi kalau kita minta kasih taunya di awal kan lebih enak kan gitu. Apa hukumnya jadi kalau kita yang kata abang ini tadi kan, kita udah tahu tabiat dia, kayak kebiasaan dia. Kalau lagi cari kemana larinya tuh udah tahu gitu. Cuman berhubung udahlah lapar lah, makan aja nanti aja gue ngejelasin ya. Minta penjelasannya tuh gue makan dulu karena niat kita udah lapar. Tapi sebenarnya feeling kita tuh kesana gitu. Ini larinya ke perasaan. Sebenarnya keraguan-raguan itu kan memang kita dianjurin dalam agama, tinggalkanlah keraguan-raguan. Dengan cara apa? Ya klarifikasi. Keraguan-raguan kita tuh supaya clear, harusnya ditanya. Kalau Rizky mah nggak ada ragu-ragu, kata dia, makan aja, makan kan, berarti memang nggak ada ragu tuh, halal dia, pasti dia ini dikirim, iseng di akhir, nggak pengen tahu aja nih mah, kan gitu, dari mana sih tadi kan gitu, nah syukur-syukur dia jawab, bokap kan gitu, bokap ngirim, alhamdulillah kan gitu. Tapi yang repotnya juga ternyata bokap ngirim, alhamdulillah, karena bokap dapat judi, repot juga kita kan. Tapi biasanya ketahuan tuh ciri-cirinya kalau seandainya bisa jackpot itu nggak perlu dia ngomong dari mana nih. Kalau udah nyengir itu biasanya pernah kan? Ya tapi kan kawan-kawan deket sih biasanya kita bisa nilai. Kawan-kawan dekat karena memang dari mana nih? Kau udah. Nah, udah itu. Udah. Gitunya tuh udah lain biasa. Ya sebenarnya tadi kembali lagi ya nggak salah lah kita nanya. Sebenarnya nggak salah kita nanya, kan ini cuma nanya doang kan gitu. Dan nanya juga kan bisa kita modif dengan gaya kita kan. Cair kayaknya nih kan gitu, cair dikirim. Ya kan gitu kan dengan pertanyaan modif. Tapi kalau nanyanya udah kayak interogasi, sebentar lu duduk diem, perhatiin pertanyaan gua kan repot juga kan. Apa gini kan gitu dah. Duduk dia coba klik dulu dia. Itu kan tersinggung orang kan gitu ya. Tapi kan dengan pertanyaan modif aja, pertanyaan yang memang sederhana. Wih, kayaknya cair nih. Itu kan sebenarnya interogasi sih kayak gitu tuh kan. Ngisi lah. Kalau bahasa sekarang kan ngisi lah. Tadi ya janganlah kalau gotong royong, artinya membantu itu kan. Karena justru ngerinya akan lebih besar madaratnya. Kita enggak nih ya, alhamdulillah di diri kita tercegah dari perbuatan kemungkaran itu. Tapi kok bukannya dia selamat malah ngeluarin, kan gitu, malah nambah kan gitu. Hari itu dia enggak, artinya mendapatkan kemadaratan,
tapi dia membantu kemadaratan yang lain, kan gitu. Ya sama aja tadi ya, bawa motor saya ada paku tuh, ya ada paku, ambil pakunya. Alhamdulillah nggak kena kan motor kita, dilempar ke belakang, kan gitu. Nah itu pun sama. Harusnya kan apa? Ya udah kalau memang mau ngambil, kalau memang mau menghindar aja, kan gitu. Tapi kan itu juga jadi masalah kepada orang yang di belakang kita, kan gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya kita menghindar, tetap ada nilai manfaat yang lainnya. Tadi diambil pakunya. Udah diambil, bahaya ini. Lempar. Ternyata di situ ada 2 orang kan gitu. Curus kan gitu. Bahaya ini, astagfirullah. Tapi dikasih ke belakang. Nah, cukup menarik. Berarti emang kita hidup harus belajar itu sampai mati. Iya kan? Iya. Sebenarnya gini sih, dalam artian memang kita jangan sampai kuper amat. Artinya harus bergaul. Tapi kan bergaul itu ternyata ya ada seninya. Seni dan ada ilmunya kan ya. Gimana sih bentuk kita dalam seni dalam bentuk pergaulan kita itu kan kita yang tahu. Oh, kawan saya begini kan. Dan ternyata di satu sisi kita juga bisa bermanfaat atau bernilai di mata kawan-kawan kita. Dengan tanda kutip, walaupun hari itu si Rizky melakukan iman yang paling lemah, dalam artian nggak berani melarang, tapi dia tidak melakukan, nanti kan ada nilai lebih. Nah kan gitu ya, gue tuh pengen orang ketika melihat suatu ketaatan punya rasa pengen, itu sudah apresiasi besar. Salut sama Rizky. Kita mau apa, mau jungkel balik, mau muntah-muntah, kan gitu. Dia itu nggak berpengaruh. Pengen kayak gitu. Nah, ada rasa kepengen menjadi orang yang memang taat gitu. Itu udah bagus gitu kan. Dan melarangnya pun tadi ya, melarang dalam artian melarang orang berbuat untuk tidak baik, meninggalkan keburukan, itu pun ada seninya. Jangan melukai, kan gitu. Jangan menjustis. Jangan laju nanti. Udah lagi tarik, buang, neraka repot kan. Ya. Orang ini di neraka ini lagi. Itu kata kan. Lagi enak-enak nongkrong baru belum seteguk, udah seteguk, masih banyak. Malah offset negornya. Mbak boleh juga ya, Tet ya. Datang keras, botol ditendangin. Haram gitu. Karena kan itulah dunia pergaulan yang kita, misalkan orang bergaul di sini ya sebatas itu dunianya. Tapi yang tadi yang kita digambarkan kan memang kenyataannya hari ini begitu. Tapi dengan tidak berbuat kemadaratan itu sudah luar biasa. Walaupun dalam kacamata agama dicap sebagai orang yang memang imannya lemah. Dia punya iman tapi lemah. Kenapa? Dia hanya mencegah dirinya tapi tidak bisa mencegah untuk orang lain. Tapi tetap ada apresiasinya. Kenapa? Karena memang di dunia yang seperti itu. Kamu bisa ngomong karena kamu dunianya begitu, kan gitu. Misalnya orang ya kayak kita, contoh sederhana, ketika kita misalkan berpakaian rapi, wangi, pokoknya bener-bener total sunnah, pakaiannya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu sunnahnya semua pakai. Kemudian ngeliat orang ibadah pakaiannya ya katakanlah kayak gini, sweater, levis, peci cuman sekedar nyangkut doang, bahkan nggak pakai peci, kaos banyak tulisan. Itu Islam melarang kita untuk merasa kita lebih baik dari dia. Kenapa? Karena kita nggak tahu dunia kita sama dunia dia itu beda apa enggak, kan gitu. Karena kan ada istilah juga, ya ada istilah begini. Ketika kamu menjadi wali, tapi di ujung hutan atau di atas gunung, maka itu menjadi hal yang memang katakanlah sewajarnya. Tidak ada gangguan dan tidak ada kontaminasi apapun. Tapi ketika kamu jadi wali di tengah-tengah perkotaan, itu orang hebat kan gitu. Kenapa? Buka hordeng, maksiat. Hindarin maksiat mata, maksiat kuping. Lah di gunung mau ngapain? Mau ngelihat maunya telanjang. Ya kan gitu. Yang dilihat paling monyet nggak pakai baju. Lah yang di kota? Nah kan gitu. Mau di gunung mau ngedenger gosip. Masa mau ngegosip sama ular kobra? Kan gitu. Ular yuk kita gosipin orang. Di kota. Makanya tadi artinya kita harus sesuaikan. Nah, gitu.
Ya, sebenarnya kalau kita kan enggak. Woi, udahlah kita gini ya. Udah kalau memang kita hidupnya memang maaf kita hidup memang di metropolis yang memang luar biasa apa kalau kata kita hegemoni ya. Ya gitu kan artinya hebat bener lah. Tapi kita tetap memang waktu jalan orang mau ini mau itu kita enggak kan itu dalam hal keburukan. Ya tetap jalur. Nah itu artinya gini, Allah punya penilaian lebih. Kenapa? Lu hidup di yang begitu masih bisa begini kan gitu. Kalau dia hidup begini wajar, kenapa? Karena hidup di dunia begitu kan. Ya tadi dia emang hidupnya di hutan. Iya. Nggak ada maksiat yang harus ditonton. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan. Ya kalau gitu gampang jawabannya apa? Tinggalin aja kota. Pindahlah ke hutan. Misalkan pengen mau jadi orang yang taat. Awas, itu pun perlu diperhatikan. Yang kamu tinggalkan ada nggak kewajiban? Iya. Istri, Iya. yang harus dinafkahi lahir batin, anak yang harus dididik, kan gitu. Orang tua yang harus dijaga. Iya. Nah, gitu.